Halo semuanya, kali kita akan membahas yang namanya data analytics. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke yang namanya decision execution. Bagaimana mengeksekusi dari sebuah keputusan. Kita juga akan bahas sedikit tentang yang namanya linear dan logistic regression dalam decision modeling. Oke, pertama-tama bagaimana sih mengeksekusi dari sebuah keputusan? Tentu, sebuah keputusan ketika dilakukan atau dieksekusi akan berdampak ke banyak hal. Jadi akan berdampak ke policy, sistem, training, dan mungkin report juga analytics yang ada. Bahkan mungkin saja ya, desisinya juga akan sedikit beradaptasi. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, karena banyak yang terlibat ya, dari policy, sistem, training, report gitu ya, itu semua akan berdampak ke actor atau orang yang melakukan aksinya. Aksi ini nanti akan jadi outcome, dan outcome ini tentu harus diobserve dan dilaporkan. Tentu mungkin ini akan menghasilkan temuan-temuan baru dan mungkin juga akan menghasilkan decision yang baru. Jadi kalau dilihat di sini, ini kemungkinan akan muter, teman-teman. Akan balik lagi ke decision record, lalu nanti akan masuk lagi ke decision execution. Nah, apapun yang dilakukan, baik alignment, lalu mungkin tadi observe dari hasil decision yang ada, gitu kan, outcome yang ada, itu harus dikomunikasikan, harus disampaikan dengan jelas ke semua stakeholder. Nah, berikutnya kita akan lihat tentang apa sih konteks motivasinya dari decision execution, ya. Jadi sebenarnya kita ketika execution itu kita harus mengkomunikasikan ya, eksekusinya seperti apa dan tentu akan terdampak dari beberapa hal. Beberapa yang cukup krusial adalah purpose, tujuan, lalu adalah otonomi, apa yang bisa dikontrol, dan mastery of the world. Nah, kalau dilihat di sini memang juga ada beberapa komponen-komponen lain ya. Jadi contoh nih, purpose itu akan berdampak ke strategi setting secara timbal balik. Purpose juga akan mengarah ke interesting and meaningful work didampingi dengan autonomi. Tentu, pekerjaan yang baik harus didukung dengan alat ya, alat dan proses yang baik. Jadi ada tools and processes. Ada juga teamwork, di mana teamwork tidak hanya masuk ke pekerjaan, tapi juga menghasilkan trust, problem solving. Dan itu akan mendukung yang namanya eksekusi. Eksekusi akan menghasilkan hasil, dan hasil itu kalau bagus perlu ada rekognisi, dan juga perlu dilihat efeknya ke pekerjaannya seperti apa. Jadi kalau dilihat di sini, banyak faktor yang memang terhubung satu sama lain, gitu ya. Sebaiknya sih mempertimbangkan semuanya ketika kita melakukan atau mengeksekusi keputusan. Tapi kalau tidak, mungkin ya beberapa saja yang dirasa penting. Nah, itu sekilas tentang yang namanya decision execution. Sekarang kita masuk ke yang namanya decision modeling kembali. Kita akan fokus ke dua algoritma, yaitu linear dan logistic regression. Ini sekilas ya tentang bagaimana sih kita melakukan decision modeling. Pertama, ambil datanya dari dataset. Lalu setelah itu kita pre-proses, kita ekstrak fiturnya, dan kita select mana yang mungkin berdampak. Setelah itu, kita bentuk model dengan menggunakan machine learning algorithm. Lalu dievaluasi, kalau sudah oke, ya, maka kita akan langsung deploy. Tapi kalau belum oke, maka harus diputar ulang. Balik lagi ke data preparation. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke yang namanya linear regression. Regression itu apa sih? Ini adalah teknik ya untuk memprediksi nilai yang sifatnya kontinu. Nilai kontinu ini berarti bisa jadi angka bilangan bulat, bisa juga angka bilangan real, teman. Contoh nih ya, contoh kita pengen tahu jumlah sales atau penjualan berdasarkan jumlah uang yang kita invest untuk advertising. Anggaplah nih, kalau aku invest 1 juta, berapa kira-kira jumlah sales yang akan terjadi?
Atau mungkin kita pengen tahu jumlah hits ya, jumlah akses ke e-commerce website. Harapannya kan kalau semakin lama kita buka e-commerce websitenya, harapannya aksesnya akan semakin banyak. Jadi kalau udah buka 5 bulan, harapannya hitsnya berapa nih? Berikutnya harga dari produk. Oke, kalau misalkan kita kasih harga segini, berapa jumlah penjualannya? Atau mungkin juga masuk ke diskon. Kalau dikasih diskon 10%, penjualannya jadi seperti apa? Gitu. Nah, gimana sih cara melakukan prediksinya? Intinya, dari data yang ada, kita coba membentuk sebuah garis lurus. Makanya disebut dengan linear regression. Karena straight linear line. Oke. Kayak gimana sih bentuknya? Bisa dilihat di sebelah kanan atas, teman-teman. Jadi contoh di sini, misalkan tadi ya, kita ingin prediksi jumlah penjualan berdasarkan jumlah uang yang kita invest di advertising. Berarti advertising itu jadi X, misalkan, lalu Y-nya adalah jumlah penjualannya. Nah, kalau dilihat mungkin kan kita punya data ya, data yang ada sebelumnya gitu kan. Oh ya, misalkan, oh untuk penjualannya sekian, itu kan berarti jumlah advertisingnya, jumlah uang untuk advertisingnya berapa. Jadi misalnya kalau 1 juta yang terjual adalah 100. Kalau 2 juta yang terjual adalah 150. Dan seterusnya. Yang kita lakukan adalah kita menarik garis yang bisa menggeneralisir semuanya. Garis ini kalau di matematika jadi Y sama dengan AX plus B, di mana X dan Y adalah tadi faktor-faktor yang kita pertimbangkan. Jadi jumlah uang untuk advertisement dan jumlah sales-nya. Tugas kita adalah mencari nilai A dan B yang ada. Jadi A dan B yang ada supaya errornya seminimal mungkin. Errornya dihitung dari mana? Errornya dihitung dari jarak. Jarak antara titik-titik tersebut dengan garis yang ada. Jadi kalau dilihat di sini, semakin jauh titiknya, maka errornya akan semakin besar. Karena berarti kan tidak sesuai ya dengan hasil aslinya. Nah, ini contoh lain misalkan di sebelah kanan bawah gitu ya. Jadi jumlah like dan jumlah share. Kita pengen tahu kalau like-nya 100, kira-kira share-nya berapa? Di sini ada data beberapa gitu kan. Jadi kalau 100 like-nya 10, 200 like-nya 20 dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti berarti dengan data ini kita bisa membentuk garis dan nanti kita bisa prediksi. Kira-kira nih, kalau jumlah like-nya adalah 175, berapa nih mereka akan sharing? Seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata dimensinya lebih dari 2. Misalkan contoh nih, kita pengen tahu jumlah share dari sebuah post berdasarkan tidak hanya jumlah like, tapi juga jumlah komen. Nah, itu bisa dengan menggunakan dimensi yang lebih banyak, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini nanti tidak akan membentuk garis, tapi membentuknya seperti hyperplane, ya. Jadi seperti bidang, gitu ya. Bidang dengan dimensi n-1, di mana n adalah jumlah sumbu yang ada. Nah, di sini tentu ya, kalau dimensinya udah 10, 20, 30, udah nggak bisa digambar, teman-teman. Ya. Udah nggak bisa dimodelkan di otak. Ya. Jadi model di otak mungkin paling mentok-mentok 3 dimensi, udah selesai. Gitu ya. Nah, linear regression ini bisa dipakai untuk banyak hal sebenarnya, teman-teman. Bisa untuk mengestimasi harga produk. Ya. Jadi harga produk yang paling oke itu berapa sih kira-kira untuk penjualan yang paling optimal. Terus misalkan bisa juga untuk tren dari barang, gitu kan. Jadi misalnya penjualan berdasarkan waktu. Bisa juga untuk prediksi. Kira-kira nih kalau kita percentage, kita kasih diskon nih barangnya. Berapa kira-kira nanti jumlah sales yang terjadi? Kalau finance secara umum bisa juga untuk risk analysis. Jadi bisa menganalisa resiko, teman-teman. Kira-kira nanti keuntungan total berapa nih? Kira-kira kerugian total berapa nih? Bisa juga untuk di healthcare.
Jadi kalau mungkin teman-teman sadar, ketika kita sudah berumur, lalu kita pengen masuk ke asuransi, itu biasanya akan lebih sulit. Antara lebih sulit atau harganya itu lebih mahal. Gimana cara mereka menentukan harga yang lebih mahal? Itu salah satunya adalah dengan menggunakan prediksi. Dan prediksi ini bisa dengan linear regression. Jadi mereka bisa memperhitungkan beberapa faktor. Oh ya, yang kemarin misalkan di umur berapa, dia kira-kira kena penyakitnya apa, gitu kan? Potensi kena penyakitnya seperti apa, kan? Nah, itu semua bisa dipertimbangkan. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan linear regression dan ingin belajar lebih jauh, bisa lihat di link-link yang diberikan, ya. Jadi ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, berikutnya adalah tentang yang namanya contoh. Jadi gimana sih sekarang, ya? Kita pakai linear regression. Ini kalau contohnya dengan sintaks kode Spark, ya. Spark untuk Java. Oke. Bisa dilihat sebentar di sebelah kiri. Intinya adalah di sini kita membagi data menjadi dua bagian, ya. Bagian pertama untuk training dan sisanya untuk testing. Trainingnya kita pakai 90%, testingnya kita pakai 10%. Setelah itu kita bikin modelnya, lalu kita hitung errornya, ya, RMSI, itu adalah errornya. Nah, di sini kalau dilihat, misalkan data kita adalah data untuk memprediksi harga rumah. Harga rumah itu kan faktornya banyak, ya. Yang di sini yang disimplifikasi aja. Jadi hanya jumlah ruangan kamar, jumlah kamar mandi, lalu luas bangunan dan luas tanah. Sebenarnya banyak faktor lain kan, seperti misalkan seberapa dekat dia dengan fasilitas, terus berapa jumlah fasilitas yang ada, gitu kan. Itu sebenarnya bisa juga jadi fitur, gitu ya. Nah, ini bisa dimodelkan dengan yang namanya linear regression, gitu kan. Jadi kita bisa memprediksi kalau dengan karakteristik segini, harga rumahnya kira-kira berapa sih, gitu. Nah, ada juga yang namanya logistic regression. Jadi kalau linear tadi kan kelas tujuannya sifatnya nilai kontinu. Nah, logistik ini adalah sifatnya adalah kategorikal atau discrete. Jadi kalau dilihat, walaupun dia ada nama regression, ini sebenarnya lebih ke arah kayak klasifikasi, ya. Klasifikasi. Intinya kita melatih model di sebuah data, ya, sebuah set data. Lalu setelah itu model itu bakal dipakai untuk mengklasifikasi data baru. Maksudnya apa sih discrete? Contoh nih, apakah orang ini sehat atau tidak? Apakah besok hujan atau tidak? Nah, itu adalah data-data yang sifatnya discrete, ya. Jadi hanya punya dua kategori. Kalau punya tiga kategori, boleh-boleh aja. Ya, lebih dari beberapa kategori itu boleh-boleh aja. Nanti bisa menggunakan multi-class classification. Jadi nanti ada metode tersendiri. Kita balik dulu kembali ke yang tadi, ya, hanya punya dua pilihan. Intinya, ketika kita melakukan logistic regression, kita menghitung probabilitas. Seberapa besar kemungkinan orang ini akan sakit. Seberapa besar kemungkinan orang ini akan misalkan dapat uang, misalkan. Seberapa besar kemungkinan besok akan hujan, gitu. Nah, ini mungkin juga teman-teman bisa lihat, ya, di perkiraan cuaca kan kayak gitu, ya. Jadi misalkan 70% besok akan hujan. Apakah pasti hujan? Belum tentu, karena masih 70%. Nah, multi-class classification yang tadi, itu terjadi ketika misalkan kelas tujuannya lebih dari dua. Contoh, misalkan kelas tujuannya kita pengen tahu apakah gambar ini gambar buah, jeruk, pisang, atau jambu. Berarti kelas tujuannya ada tiga, ya, jeruk, pisang, jambu. Nah, kalau misalkan pakai logistik, kita bisa nih hitung probability untuk setiap kelas yang ada. Jadi berapa persen nih kemungkinan dia jadi jeruk, berapa persen jadi pisang, berapa persen jadi jambu. Lalu kita ambil yang paling tinggi nilai probabilitasnya. Nah, kita pakai fungsinya apa sih ketika menggunakan logistic regression? Logistic regression menggunakan
fungsi sigmoid ya namanya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, bentuknya S ya teman-teman, S. Dan tujuan kita adalah kita mencari nih, mencari kira-kira nanti data yang baru itu ada di bagian mana, apakah di bagian atas atau di bagian bawah. Kalau di bagian atas berarti kemungkinan dia akan menjadi positif. Jadi misalkan apakah tadi ya, dia sakit atau tidak. Berarti kalau di atas kemungkinan berarti dia sakit. Kalau di bawah berarti kemungkinan dia tidak sakit. Seperti itu. Nah, gimana sih caranya melakukan logistic regression? Pertama tentu learning-nya dulu. Bikin modelnya dulu. Nah, cara memodelkannya adalah kita mengubah ya, mentransformasi input yang ada menjadi ke log odds atau disebut dengan logit. Cara hitungnya gimana? Nanti kita akan lihat ya. Setelah itu, setelah mereka masuk ke logit, maka kita bisa melakukan linear regression yang biasa aja ke logit values yang ada. Kok bisa? Padahal kan linear regression kan garis lurus. Sedangkan tadi kan kalau dilihat kurva kita kan bentuknya S. Nah, ketika kita menggunakan konversi ke log odds, itu sebenarnya sudah otomatis mengakomodir bentuk S-nya, gitu ya. Jadi kan mungkin kalau teman-teman lihat bentuk log, gitu kan, log juga kan ada unsur kurvanya ya, kecenderungannya. Ya. Nah, jadi dengan cara itu otomatis dia sudah mengakomodir S-nya dan nanti tinggal linear regression seperti biasa. Nah, berikutnya untuk generalisasi. Generalisasi di sini, kita tinggal ambil input baru, kita masukkan ke logit, ya, kita bentuk ke logit, lalu setelah itu kita kembalikan nilai logit itu ke probability. Ya. Probabilitasnya seperti apa sih? Nah, tadi kan kalau dilihat, kita di sini pakai linear regression. Gitu kan. Kenapa nggak langsung aja? Ngapain kita mengubah ke logit dulu? Nah, sebenarnya akan lebih menggambarkan kebutuhan datanya kalau kita menggunakan uh, logit ya. Ya ini sebenarnya lebih ke arah matematis. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih jauh bisa dicari ya. Tapi intinya kita perlu perlu melakukan um, non-linear preproses ini ya. Jadi mengkonversi ke nilai logitnya. Bagaimana caranya ya? Kita akan lihat. Oke, contoh nih, kita punya data seperti ini. Jadi kita kasih dosage obat gitu ya. Kalau 20, kadang hasilnya yes, orang jadi sembuh, kadang juga enggak, ya kan? Misalnya kita punya data sebanyak ini ya. Kita punya berarti 5, terus ada 6, 11, 11, terus ada 6 lagi, berarti ada 17. Lalu berikutnya ada data untuk 50 ya. Nah, sekarang kita perlu mengubah ini menjadi nilai probability. Jadi intinya kalau dikasih 20, berapa nih probability dia untuk sembuh? Cara paling gampang adalah menghitung tinggal proporsi kan, berapa yang sembuh dari total pasien yang ada. Berapa yang nilainya yes dari jumlah total data yang ada. Ya, ini juga bisa dipakai di konteks lain ya teman-teman ya. Jadi setelah keluar probability-nya, maka kita bisa menghitung logit odds-nya. Gimana caranya? Pertama ngitung odds-nya dulu. Odds-nya caranya adalah dengan menghitung P dibagi 1 min P, di mana P adalah nilai probability-nya. Jadi contoh kalau teman-teman lihat baris pertama 0,2. 0,2 berarti odds-nya adalah 0,2 dibagi 1 dikurangi 0,2. Berarti 0,2 dibagi 0,8 berarti itu adalah 0,25. Nilai logitnya adalah nilai len-nya. Jadi kalau dilihat di sini, len adalah natural logarithmic ya. Cara ngitungnya gimana? Tinggal pakai Excel aja. Ya, tinggal pakai Excel aja, nggak usah ngitung manual. Nanti keluar nilainya akan jadi seperti ini. Dan kalau dilihat di sini, diagram yang sebelumnya bentuknya seperti di kiri, gitu ya. Jadi hanya menentukan apakah dia sembuh atau tidak. Itu akan menjadi kurva seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi akan membentuk garis seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita masuk ke regressionnya. Kita cari linear regressionnya. Kita cari A sama B-nya.
Maka ketemu nih, A sama B-nya, misalkan A-nya 0,11, B-nya adalah min 3,8. Kan? Nah, berarti kita punya regression line-nya untuk logit yang ada. Kalau ada titik baru gimana? Kita kalau ada titik baru, maka kita pertama konversi dulu ya ke logit values. Ya. Logit values, lalu setelah itu kita menghitung probability-nya. Gimana cara menghitung probability-nya? Ya, dengan rumus yang ada di bawah sini. Oke. Jadi kalau misalkan nih, anggaplah kalau dosisnya 10, berapa nih probability-nya dia untuk sembuh? Nah, maka kalau 10, kita tinggal masukkan ke rumus yang ada, dan nanti ujung-ujungnya hasilnya adalah 0,06. Berarti kemungkinannya nggak sembuh, gitu kan? Kemungkinannya kecil untuk sembuh, gitu. Nah, p-values yang ada ini sebenarnya membentuk sigmoidal regression curve. Kalau dilihat di gambar kayak bentuk S ya, itu bentuk yang ada. Nah, kapan sih kita pakai logistic regression? Ini logistic regression ini sebenarnya dasar ya dari algoritma-algoritma yang lebih kompleks. Jadi kalau teman-teman nanti tahu ada yang namanya neural networks, itu kurang lebih dasarnya dari sini, gitu ya. Dan ini biasanya dipakai di medical dan social science untuk menentukan misalkan apakah seorang pasien itu terkena penyakit atau tidak. Terus apakah seseorang itu terkena misalkan masalah psikologis atau tidak. Nah, logistic regression ini juga tentu bisa juga dipakai di bisnis ya. Contoh, misalkan kita bisa memprediksi apakah orang bakal klik link ini atau tidak, gitu ya. Dan seterusnya. Ini contoh ya untuk memprediksi penyakit jantung ya dengan SPARK. Jadi tentu di sini banyak faktor yang dipertimbangkan gitu kan. Jadi umur, lalu mungkin male or female. Tentu ini dimodelkan dengan angka kalau untuk ke regression ya. Jadi satu male, nol female. Lalu setelah itu ada sakit dadanya seperti apa gitu kan. Terus berikutnya lagi eh, blood pressure, lalu juga ada kolesterolnya dan seterusnya. Terakhir ada diagnosanya gitu kan. Apakah dia sakit jantung atau tidak. Kodenya kurang lebih sebenarnya sama ya dengan linear regression, teman-teman. Cuman mungkin ada beberapa bagian yang diganti. Misalkan di sini new logistic regression gitu. Tapi kembali lagi kalau ingin dieksplor lebih jauh silakan eksplorasi mandiri. Seperti itu saja, terima kasih.